Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Metode Harga Pokok Pesanan. Saya Halimu Putri, NIM 3719058. Saya Winaisari, NIM 3719053. Saya Yulia Mesaroh, NIM 3719051. Maka selanjutnya adalah penjelasan materi dari kami. Metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah suatu sistem akuntansi biaya perpetual yang menghimpun atau mengumpulkan biaya-biaya menurut pekerjaan-pekerjaan tertentu. Karakteristik biaya pesanan. 1. Sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. 2. Bentuk produk tergantung pada spesifikasi pemesanan. 3. Pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. 4. Total biaya produk dikalkulasi setelah pesanan selesai. 5. Biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. 6. Akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. 7. Produk jadi langsung diserahkan kepada pemesanan. Tujuan pengumpulan biaya berdasarkan metode harga pokok pesanan. Dalam suatu perusahaan yang menjalankan aktivitas produksi berdasarkan pesanan, informasi pengumpulan biaya produksi per pesanan bermanfaat bagi manajemen untuk 1. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesanan. 2. Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. 3. Menghitung laba atau rugi bruto tiap pesanan. 4. Memantau realisasi biaya produksi. Dan kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya, kartu harga pokok. Kartu harga pokok adalah buku besar pembantu dari akun barang dalam proses work in process. Dalam mencatat arus biaya produksi, kita biasanya menggunakan akun-akun buku besar dan buku besar pembantu. Seperti akun buku besar meliputi persediaan bahan baku, gaji dan upah, overhead pabrik, barang dalam proses, dan barang jadi. Buku besar pembantu meliputi kartu persediaan bahan baku, daftar gaji dan upah, kartu biaya overhead pabrik, kartu harga pokok atau metode harga pokok pesanan, laporan biaya produksi atau metode harga pokok proses, dan kartu persediaan barang jadi. Kalkulasi atau penentuan harga pokok pesanan. Yang pertama, mencatat biaya bahan baku yang dibagi menjadi dua prosedur. Prosedur pencatatan bahan baku dengan jurnal, persediaan bahan baku di debit, utang dagang atau kas di kredit. Jika pembelian dilakukan secara kredit, maka akunnya utang dagang. Jika pembelian dilakukan secara tunai, maka akunnya kas. Prosedur pencatatan bahan baku dengan metode mutasi persediaan. Pada setiap pemakaian bahan baku harus diketahui pesanan mana yang menggunakannya. Dengan jurnal, barang dalam proses biaya bahan baku di debit, persediaan bahan baku di kredit. Yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja. Dalam metode biaya pokok pesanan dipisahkan antara upah tenaga kerja langsung dengan upah tenaga kerja tidak langsung. Pencatatan biaya tenaga kerja dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap penjurnalan pemakaian tenaga kerja. Yang kedua, waktu gaji dan upah bayar. Yang ketiga, pengalokasian atau pendistribusian gaji dan upah. Penjurnalan yang pertama yaitu jurnal untuk mencatat pemakaian tenaga kerja. Dengan jurnal, gaji dan upah di debit, utang gaji dan upah di kredit. Yang kedua, penjurnalan waktu gaji dan upah dibayar. Utang gaji dan upah di debit, kas di kredit. Dan yang ketiga, pengalokasian atau pendistribusian gaji dan upah. BDP biaya tenaga kerja langsung di debit, BOP sesungguhnya di debit, biaya pemesanan, pemasaran atau penjualan di debit, biaya administrasi dan umum di debit, serta gaji dan upah di kredit. Pencatatan biaya overhead pabrik.
Pencatatan biaya overhead pabrik dibagi menjadi dua, yaitu pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, dan pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan pada produk berdasarkan tarif yang ditetapkan di muka. Tarif biaya overhead pabrik ini dihitung pada awal tahun anggaran, berdasarkan angka anggaran biaya overhead pabrik. Jurnalnya, barang dalam proses biaya overhead pabrik di sisi debit, biaya overhead pabrik dibebankan di sisi kredit. Pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi secara periodik. Di akhir bulan, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, dibandingkan dan dihitung selisihnya. Perbandingan ini dilakukan dengan menutup rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam biaya rekening overhead pabrik sesungguhnya. Jurnalnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya di sisi debit, berbagi rekening di sisi kredit. Contoh akumulasi. Contoh dari berbagi rekening yaitu akumulasi depresiasi mesin, gedung, persediaan bahan bangunan, lain-lain. Jurnal untuk menutup biaya overhead pabrik. Untuk mengetahui apakah biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif menyimpang dari biaya overhead pabrik yang sesungguhnya di saldo rekening biaya overhead pabrik yang ditutup ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jurnalnya, biaya overhead pabrik yang dibebankan di sisi debit, biaya overhead pabrik sesungguhnya di sisi kredit. Jurnal apabila terdapat selisih pembebanan kurang. Jika biaya overhead pabrik yang sesungguhnya lebih besar dari biaya overhead pabrik yang dibebankan, maka jurnalnya itu selisih biaya overhead pabrik di sisi debit, selisih biaya overhead pabrik sesungguhnya di sisi kredit. Pencatatan harga produk jadi. Pesanan yang telah selesai diproduksi ditransfer ke bagian gudang oleh bagian produksi. Harga pokok pesanan yang telah sampai di produksi ini dapat dihitung dari informasi biaya yang dikumpulkan dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Jurnalnya yaitu persediaan produk jadi di sisi debit, barang dalam proses biaya bahan baku di sisi kredit, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung di sisi kredit, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik di sisi kredit.